Kalian pernah lihat nggak jurnal yang bentuknya kayak gini? Atau mungkin yang kayak gini? Tadi itu semua merupakan salah satu bentuk dari jurnal pribadi yang biasa disebut dengan scrapbook. Scrapbook biasa ditemukan di sosial media. Biasanya jurnal scrapbook ini berisikan gabungan dari dokumentasi, tulisan, stiker, ataupun isolasi yang lucu-lucu. Biasa sih dikemas seindah mungkin untuk dijadikan rekapan kenangan dari penulis terhadap suatu peristiwa. Tapi, kalian tahu juga nggak? Faktanya, jurnal pribadi itu bukan hanya scrapbook aja. Dan fungsinya bukan hanya untuk merekap kenangan dari si penulis aja. Tapi, jurnal pribadi juga berguna untuk menjaga kesehatan mental loh. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Yovita Angelin, dan di sini saya akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, namun bisa sangat impactful terhadap kesehatan mental kita maupun pemikiran kita loh. Yang ingin saya bahas adalah expressive journaling. Kita semua pasti pernah mengalami overthinking. Misalnya, lagi di kelas, terus dosen lagi menjelaskan materi. Kalian lihat sekitar, kok teman-teman kalian pada paham materi. Ada yang ngangguk-ngangguk, bahkan ada yang angkat tangan untuk ajukan pertanyaan. Lalu sesuatu muncul di pikiran kalian. Kok kayaknya aku sendiri nggak nangkep ya? Lalu dari pemikiran tersebut mulai melebar. Ini kalau materi yang nggak nangkep, terus nanti aku ujiannya gimana? Terus kalau misalnya aku nggak bisa di ujian, nilaiku jelek gimana? Nah, kalian mulai buka sosial media nih untuk menghibur diri awalnya. Malah FYP-nya influencer dengan pencapaian hidup yang tinggi padahal usianya sepantaran dengan kalian. Lalu mikir lagi, kok kayaknya semua orang lebih maju ya daripada aku? Kalau kalian mengalami hal ini, berarti kalian sudah membebankan pikiran kalian dengan overthinking. Dan masalahnya, overthinking itu nggak berhenti di situ aja. Kalian memikirkan masalah tadi, awalnya sih mau memecahkan masalahnya. Namun, masalahnya semakin melebar dan semakin ribet. Ada seorang psikolog bernama James W. Pennebaker yang selama lebih dari 30 tahun meneliti tentang bagaimana manusia memproses pikiran dan emosi. Dia menemukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi powerful banget untuk pikiran dan mental manusia. Dalam penelitiannya, peserta diminta untuk menulis tentang pikiran dan perasaan terdalam mereka sekitar 15-20 menit setiap harinya dan selama beberapa hari berturut-turut. Dan hasilnya, orang-orang yang melakukan ini mengalami penurunan stres, penurunan kecemasan, peningkatan mood, bahkan kesehatan fisik mereka juga membaik. Beberapa dari mereka juga bahkan lebih jarang sakit dibandingkan orang lain yang tidak menulis. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya, karena saat kita hanya memikirkan sesuatu, pikiran kita itu berulang, gak jelas, dan bercampur dengan emosi. Makanya pemikiran kita itu terasa berat dan ribet. Namun, saat kita menulis, kita mulai menyusun pikiran kita menjadi lebih tertata. Kita memilih kata, membuat alur, dan tanpa sadar, kita sedang mengubah sesuatu yang awalnya itu abstrak
menjadi sesuatu yang bisa kita pahami. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai cognitive processing, yang artinya kita nggak hanya merasakan masalah, tapi mulai memahami masalah itu dan merapikan yang tadinya masalah ribet menjadi lebih tertata. Dan disinilah peran journaling. Bukan hanya sebagai media untuk merekap peristiwa, namun juga sebagai media untuk membantu kita dalam menenangkan pikiran kita. Menulis journaling itu nggak harus rapi, nggak harus bagus, dan nggak harus dipahami orang lain. Karena ini bukan persoalan untuk orang lain, tetapi untuk pribadi kita sendiri. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menganalogikan pikiran kita seperti lemari. Bayangkan pikiran kita seperti lemari yang mempunyai batas kapasitas. Kalau misalnya kita terus-menerus memasukkan barang, memasukkan baju, tanpa kita perhatikan batas kapasitas, lama-lama lemari akan penuh. Efeknya, baju akan susah dicari. Lama-lama dalam lemari akan berantakan. Dan lebih parahnya, lemari akan rusak. Sama seperti lemari, pikiran kita juga mempunyai efek yang sama. Kalau misalnya kita terus memberikan beban kepada pikiran kita, lama-kelamaan diri kita akan stres karena overload dari pikiran tadi. Nah, di sini peran journaling itu penting. Journaling itu seperti menggunakan kemampuan untuk mengeluarkan isi lemari itu satu persatu. Kita lihat, kita pilah, mana yang penting dan mana yang enggak. Dan dari itu semua, kita bisa menyimpan dan bisa menyimpulkan mana solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang ada. Lalu, pasti kita bertanya, caranya gimana? Mulai dari mana? Terus perlu tulis apa aja sih? Berdasarkan penelitian dari James W. Pennebaker, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah pilihlah sebuah isu emosional, yaitu pengalaman yang cukup sulit dan berpengaruh dalam hidup kalian. Contoh, merasa tertinggal dari teman, atau overthinking tentang masa depan. Lalu yang kedua, carilah tempat yang nyaman dan pribadi untuk menulis, di mana kalian gak akan merasa terganggu. Contohnya misalnya seperti kamar sendiri, di meja belajar, atau di tempat yang membuat kita tenang. Ketiga, tuliskan perasaan atau kisah kalian itu secara jujur dan tanpa ragu. Sertakan detailnya sebanyak mungkin, dan tulis semua pikiran dan perasaan tanpa perlu merasa ini tuh kok kayaknya nggak jelas ya tulisannya, atau tanpa perlu diedit. Misalnya nih, saya merasa kecewa hari ini karena nggak memahami materi dosen di kelas. Saya takut ini akan mempengaruhi nilai saya. Dan kalian bisa mendetailkan lagi ke bawah. Keempat, menulislah terus selama kurang lebih 20 menit tanpa memperhatikan tata bahasa atau tanda baca. Dan perlu ditekankan, gak masalah jika tulisannya berantakan atau terasa gak nyambung, terasa berulang. Yang penting tetap menulis. Yang kelima, lakukanlah penulisan ini selama 4 hari berturut-turut. Baik dengan membahas peristiwa yang sama, atau mungkin peristiwa yang berbeda. Namun, kalau misalnya menulis dengan peristiwa yang sama, bisa coba refleksikan dampaknya terhadap hidup kalian.
Keenam, cobalah menulis dalam bentuk cerita yang utuh. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Dan perlu ditekankan juga, panjang dari cerita itu nggak masalah. Mau 1 halaman, setengah halaman, 2 halaman, atau bahkan 3 lembar, itu nggak masalah. Dan terakhir, setelah selesai menulis, coba luangkan waktu kalian untuk meninjau kembali tulisan kalian. Lalu refleksikan, perasaan apa yang muncul ketika menulis, atau perasaan kalian waktu ada masalah itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal kalian. Kalau dilakukan secara rutin, kalian akan mulai merasakan pikiran lebih ringan, jadi lebih tenang, dan menjadi lebih fokus. Dan mungkin bukan karena masalahnya yang hilang, tapi karena sekarang kalian bisa melihat masalah dengan lebih jelas. Dan semua yang saya jelaskan tadi itu bukan hanya teori. Saya sendiri menerapkan expressive journaling mulai dari awal tahun ini. Awalnya saya lihat tren di TikTok. Trennya berisikan dengan journaling, yaitu expressive journaling, yang katanya membantu untuk menenangkan hati. Awalnya saya penasaran, tapi saya bimbang juga. Masa iya hanya dengan menulis bisa membantu untuk menenangkan hati, menjaga pikiran, menjaga kesehatan mental? Lalu karena saya punya resolusi di tahun 2026 ini, saya coba-coba aja. Awalnya sih saya cukup bingung ya, mau nulis apa? Kok kayaknya saya nggak bakat nulis? Tapi saya coba terus. Bahkan sampai saat ini saya tetap menulis. Lalu di prosesnya, ya cukup membingungkan. Karena kadang saya bad mood, bukannya saya mau menulis, tapi malah saya mencari-cari alasan untuk nggak menulis. Padahal kalau dengan menulis kan kita bisa tahu ya kenapa kita bisa bad mood dan perasaan apa yang sebenarnya atau masalah apa yang sebenarnya yang terjadi. Namun, saya mencoba konsisten. Dan dampaknya bagi saya sendiri, ya saya jadi lebih ringan pemikiran saya. Jadi pikiran yang awalnya dipikul sendiri oleh otak saya mentransfernya ke dalam bentuk tulisan. Dan ketika saya baca lagi, saya jadi mengetahui sebenarnya masalahnya apa, dan ekspresi saya, emosi saya sebenarnya apa, dan solusi apa yang bisa saya berikan pada masalah tersebut. Jadi hari ini, aku cuma bilang satu hal aja. Jurnal itu bukan cuma tentang membuat sesuatu yang indah, tapi tentang membuat pikiran kita lebih tenang. Dan aku mau challenge teman-teman semua, besok coba luangkan waktu 20 menit saja, tulis apa yang ada di dalam pikiran kalian, tanpa takut salah, dan tanpa takut dihakimi. Karena mungkin ketenangan yang kalian cari, solusi masalah yang kalian cari-cari selama ini, itu bukan berada di luar sana, tapi sudah ada di dalam diri kalian sendiri. Hanya saja, kalian belum pernah menuliskannya.